Hello kaum berbahaners people yang santuy dan berakhlak dan juga ber-IQ tinggi, anjay. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Alien. Di dalam film ini mengisahkan tentang seorang polwan atau ya polisi wanita yang sedang berusaha untuk menghindari dari serangan alien yang entah itu jahat atau tidak, kita nggak tahu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya bosku. Sebelum Anda melihat atau mengklik video ini lebih jauh atau lebih dalam, gue mau ngingetin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang tahanan yang sedang mengamuk karena tidak mau dimasukkan ke dalam penjara. Diketahui tahanan tersebut mencuri sebuah celana dalam milik tetangganya. Para polisi berusaha untuk menenangkan tahanan tersebut, namun dia terus mengamuk, "Tolong, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku." Tapi para polisi itu tidak mau melepaskannya. Ya takutlah ntar celana dalam mereka yang dicuri nanti. Dan polisi tersebut bernama Patrick dan Zoe. Zoe adalah seorang polisi yang berpangkat sersan, nggak tahu sersan berapa. Dia adalah seorang polisi yang sangat taat dan rajin. Dia mendapatkan telepon dari bawahannya yang mengatakan kalau ada orang yang melakukan bunuh diri di sebuah desa kecil yang berada di Leavenworth. Zoe menyarankan untuk menyuruh orang lain saja karena saat ini dia sedang banyak urusan. Dan bawahannya pun bilang, "Maaf bu, para polisi lain sedang bertugas jadi tidak bisa." Dan mau tak mau Zoe lah yang pergi ke situ. Dia langsung menuju ke lokasi di mana tempat orang bunuh diri itu berada. Dan Zoe pun pergi seorang diri. Sesampainya di rumah tersebut, Zoe hanya bertemu dengan seorang nenek dan suaminya yang telah meninggal. Ya, suaminya kan bunuh diri tadi, anjir. Dan si nenek pun nampak trauma. Hal ini terbukti saat dia ingin menuangkan teh, tangannya pun gemetaran. Zoe berinisiatif, "Biar aku saja nek yang menuangkannya. Aku tahu kamu sedang trauma. Sabar aja ya nek. Kematian itu adalah takdir." Dan ketika Zoe meminta untuk menelpon kerabatnya sang nenek pun malah melakukan hal yang bodoh. Dia malah bunuh diri karena dia merasa dia bersalah atas kematian suaminya. Zoe berusaha untuk mencegah. "Jangan nek, jangan nek. Tidak, aku akan bunuh diri, aku akan bunuh diri. Jangan." Dan tak dapat dielakkan. Eh, apa sih bang yang tak dapat dielakkan? Ya suara pistol lah, gak mungkinlah suara suling, goblok. Karena merasa kalau masalah baru telah muncul, Zoe memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di perjalanan, dia menelpon Patrick yang mengatakan kalau dia akan kembali ke kantor. Namun di tengah perjalanan, dia malah bertemu dengan mayat lainnya. Joy turun dan memeriksa mayat tersebut. Lalu dia menuju ke sebuah rumah yang tidak jauh dari mayat itu. Di sana, dia bertemu dengan seorang bapak-bapak. Joy meminta bapak tersebut untuk membukakan pintunya. Namun bapak tersebut tidak mau membukakan pintunya. Dia berkata, dia akan datang, dia akan datang. Joy nampak keheranan. Siapa sih yang datang? Nggak jelas nih bapak. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba sang bapak pun seperti diserang oleh sesuatu. Joy pun memaksa masuk ke dalam. Tak lupa dia membawa sebuah senapan jadul, yaitu senapan koboi, yang ada di mobilnya. Ini ngapain sih seorang diri meriksa rumah kayak berhantu kayak gini? Ajak teman atau apa kek? Mana senjatanya kayak gitu lagi, aduh, bikin emosi anjir. Dan tiba-tiba Joy melihat sebuah robot yang berbentuk seperti laba-laba yang membunuh orang tersebut. Joy menembak robot tersebut dan robot itu pergi meninggalkannya. Dan Joy melapor kepada temannya. Tapi walkie-talkie-nya sama sekali tidak berfungsi, termasuk sinyal yang ada di sana. Semuanya tidak berfungsi. Joy nampak kesal dengan hal itu. Dan tiba-tiba telepon pun tersambung dengan orang yang bernama Patrick. Ya, Patrick kan partnernya si Joy ini. Dia meminta kepada Joy untuk tetap tenang dan tidak berbuat gegabah. Namun, orang yang dikira Joe sudah mati tersebut ternyata masih hidup. Dia langsung menyerang Joe dan mencekik lehernya. Joy tidak bisa melawan, hanya bisa terdiam. Tuh kan apa gue bilang, jangan meriksa rumah itu seorang diri. Kamu harus punya partner, Joe. Dan orang tersebut langsung meninggalkan Joe.
dengan membawa sebuah obeng dan tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tersebut. Dia langsung bunuh diri hingga membuat dia tewas saat itu juga. Dan Joe pun lagi-lagi menyaksikan hal yang tidak terduga dan membuat dia bingung. Dan Joe pun tanpa basa-basi langsung bergegas untuk pergi dari tempat itu. Dia menelpon Patrick di mana posisinya saat ini. Patrick berkata kalau dia tengah berada di sebuah rumah warga yang tidak jauh dari tempatnya. Dan Joe pun ingin pergi ke tempatnya Patrick. Namun tiba-tiba di jalan dia melihat sebuah pesawat luar angkasa atau pesawat UFO. Joe pun nampak heran dengan pesawat tersebut. Pesawat tersebut tanpa basa-basi langsung menyerang Joe. Namun untunglah Joe dengan sigap langsung lari dari tempat itu. Dia pergi ke tempatnya Patrick yang tidak jauh dari tempat itu. Di sana ada orang yang tengah terikat dan mengalami banyak luka. Patrick menjelaskan kalau orang ini harus disuntik. Jika tidak, dia akan melakukan hal gila dan bodoh. Dan di sana juga ada beberapa orang yang selamat dari peristiwa tersebut. Sambil minum amercap orang tua, Zoe pun menjelaskan situasinya. Kalau di luar sedang tidak baik-baik saja, dia melihat sendiri kapal alien yang melintas di kepalanya. Dan semua orang pun seperti menyalahkan Joe. Mereka merasa kalau Joel telah membawa petaka datang ke tempat mereka. Namun Patrick mencoba untuk menenangkan. Mereka nampak bingung dengan alien tersebut. Apa tujuan alien itu datang ke bumi? Mereka sama sekali tidak tahu. Dan hanya menimbulkan pertanyaan di dalam otak mereka. Lalu Joe memutuskan untuk pergi ke ruang bawah, mengecek apakah ada orang yang selamat atas penyerangan tadi. Beberapa orang mencoba untuk melarang karena itu sangat berisiko dan berbahaya. Namun Joe dan Patrick memaksa karena mungkin di sana masih ada orang yang selamat dan mereka pun pergi ke ruang bawah. Di dalam ruangan tersebut sama sekali tidak ada kehidupan. Mereka nampak bingung dengan mayat yang berserakan. Namun tiba-tiba mereka melihat sesuatu. Mereka melihat robot alien laba-laba. Mereka langsung panik dan pergi dari situ. Robot itu berhasil masuk ke dalam ruangan hingga membuat kekacauan di sana. Orang-orang yang berhasil selamat tiba-tiba bunuh diri. Salah satu dari mereka berkata, "Tuh kan, goblok kalian. Ngapain coba? Orang dibilang gak ada apa-apa, masih aja ngeyel. Ah, dasar." Dan mereka pun memutuskan untuk pergi dari situ. Di luar, mereka melihat makhluk yang sangat besar dengan topeng wajah yang menutupi mukanya. Tapi mereka berlalu meninggalkan makhluk itu. Mitchell nampak kesakitan karena dia terluka akibat serangan tadi. Hal itu membuat mereka khawatir karena mereka takut kalau virus itu menyebar kepada mereka. Tapi Zoe berkata kalau ini bukan disebabkan oleh virus dan mereka akan baik-baik saja. Mereka menuju sebuah kantor polisi yang sudah lama tidak terpakai, tapi masih ada penghuninya kayaknya. Di sana mereka memasuki sebuah ruangan untuk mengisolasi diri. Ya kayak karantina lah gitu. Untuk sementara waktu mereka aman di situ. Mereka pun mulai mencari sesuatu. Ya siapa tahu itu berguna untuk mereka, kayak minuman gitu kan. Tapi di luar, alien telah mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Joe memeriksa sekeliling tempat itu. Dan sialnya, Joe malah bertemu dengan alien laba-laba. Ya kita sebut alien laba-laba aja anjir. Mereka berdua pun langsung lari terbirit-birit. Sementara Patrick harus terluka akibat serangan alien tadi. Zoe memanggil Del untuk membukakan pintunya. Namun Del tidak menjawab dari dalam. Joey kembali memanggilnya. Del, bukakan pintu Del. Bukan Dela ya. Tapi Del sama sekali tidak mendengar. Dan tiba-tiba pintu pun dibuka oleh Mitchell. Mitchell berkata kalau Del sedang tidak baik-baik saja. Dan dia terpaksa mengurungnya karena Del bisa berakibat buruk kepada mereka. Zoe sangat khawatir dengan keadaan Del. Lah bukannya terluka itu Mitchell. Aneh-aneh aja. Zoe memeriksa keadaan Del. Namun sialnya, Del malah memasukkan tisu toilet ke dalam mulutnya hingga membuat ia tewas saat itu juga. Joey nampak shock atas kematian Del dan mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi mereka menyadari kalau tempat itu telah dijaga ketat oleh para alien tersebut dan mereka pun mulai menyusun rencana. Mereka pun mengendap-endap untuk pergi keluar, ya ke tempat mobil tadi anjir. Namun sialnya mereka malah ketahuan oleh para alien tersebut. Mereka terdesak dan tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan pistol yang mereka gunakan sudah habis pelurunya. Dan di tengah kepasrahan itu, untunglah ada bala bantuan tiba. Mereka diselamatkan oleh 3 orang yang membawa senavans. Tapi 3 orang itu tidak berlangsung lama. Mereka juga tewas oleh para alien tersebut. Tapi setidaknya Joey dan Patrick mendapatkan senjata mereka. Mereka lari dari kantor polisi itu menuju ke sebuah hutan.
Namun di tengah perjalanan, Mitchell meminta senapan kepada mereka. Tanpa ragu, Mitchell pun bunuh diri hingga membuat Joe semakin sedih. Aduh, kenapa sih pasti bunuh diri, kata si Joe. Mungkin itu dalam otaknya, cuman kita kan nggak tahu, anjir, goblok. Melihat Joe yang semakin stres dengan keadaan ini, Patrick berusaha untuk menghiburnya. Sudah, yang lalu biar berlalu. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, belum jauh dari tempat itu, mereka bertemu dengan seseorang yang juga selamat dari peristiwa itu. Ya, kita sebut saja dia Bewok lah. Saya nggak tahu sih namanya siapa. Bewok mengajak Joy dan Patrick pergi ke rumahnya. Ternyata Bewok sendiri adalah orang yang selamat dari peristiwa yang mengerikan ini. Dia menjamu Joe dan Patrick dengan sebuah minuman kaleng. Bukan. Maksudnya sebuah minuman abuk-abukan. Dan dia menceritakan bagaimana caranya dia bertahan dari serangan alien tersebut. Bahkan dia telah berhasil mengurung salah satu alien yang meneror mereka. Dan Bewok pun mengajak mereka untuk melihat alien tersebut. Ternyata alien tersebut sangat besar dan memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Bewok pun dengan tampang psikopatnya menyiksa alien tersebut tanpa belas kasihan. Dia merasa senang. Anjay, ini benar-benar psikopat, anjir. Alien itu merasa kesakitan, tapi di tengah kesakitan itu Bewok merasa senang. Tuh kan, apa gue bilang, psikopat nih orang. Joe dan Patrick memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Di luar, sudah banyak sekali alien yang mengepung mereka. Ya mungkin karena teriakan dari alien yang disiksa oleh si Bewok ini. Sementara nasib si Bewok sangat memprihatinkan. Dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh para alien tersebut karena telah membunuh rekannya. Joe dan Patrick memutuskan untuk berlari ke dalam hutan. Mereka pun nampak panik akan nasib yang mereka alami. Sampailah mereka di rel kereta api, tapi alien tersebut dengan mudah mengejar mereka. Ya iyalah, tingginya aja segede pohon. Ngejar kayak kurcaci gini gampang banget sumpah. Dan mereka pun terus berlari dan berlari. Mereka melihat dari kejauhan ada sebuah rel, Mereka melihat dari kejauhan ada sebuah kereta api yang berukuran mini. Karena tidak ada tempat untuk bersembunyi, mereka pun masuk ke dalam. Dan terlihat di dalam kereta api tersebut, semua orang nampak sudah mampus atau mati. Sementara John dan Patrick berusaha untuk menghindar dari serangan alien-alien yang terus mengejar mereka tanpa henti. Anjay. Joe dan Patrick berusaha untuk mengalahkan alien tersebut. Mereka menembakinya, namun itu sia-sia saja karena alien itu mempunyai ilmu kebal. Maksudnya karena alien tersebut terbuat dari besi dan baja yang gak mempan, lanjir. Dan tiba-tiba secara mengejutkan mereka melihat orang yang tadinya mereka kira telah wafat atau telah mati ternyata masih hidup. Mereka kaget, loh kok bisa kalian masih hidup? Padahal kan udah mati dibunuh alien. Gak ada yang mati kok. Kami baik-baik saja, masih sehat nih. Aku cuma ketiduran doang katanya sih. Dan Joe pun menyadari sesuatu. Dia berpikir mungkin alien ini berusaha untuk menyelamatkan mereka. Menyelamatkan dari apa ya? Dan Joe pun memberanikan diri untuk bertemu dengan alien tersebut. Maksudnya ya membuktiin aja apakah alien ini memang jahat atau bukan gitu kan. Patrick berusaha untuk menghalanginya. Joe, jangan, please, jangan, kamu bisa terluka. Tapi Joe dengan tekad bulatnya mencoba untuk maju dan maju. Satu alien menusuk leher Joe hingga membuat dia pingsan, termasuk juga Patrick. Joe pun pingsan karena telah berhasil disuntik alien itu. Dan alien pun pergi meninggalkan mereka berdua. Secara mengejutkan, Joe pun sadar. Lalu film pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton channel Castello Film. Sebenarnya gue juga gak ngerti sih dengan film ini. Bahan konten lo film gak ngerti sama film. Ya gue juga manusia biasa, anjir. Ini tujuannya mau ngapain si alien ke bumi gitu kan? Jarang manusia, nyuntik manusia. Terus itu penyebab manusia bunuh diri apa karena gila atau stres, gue gak tahu. Tapi dilihat dari scan terakhir, Joe itu disuntik sama alien itu. Dan dia pun berhasil sadar. Lihat kan scan akhirnya. Ini membuktikan kalau alien itu tidak jahat. Mereka tuh mau menolong. Gitu kan. Oke, buat kalian yang suka film-film bertema alien, gue bakalan upload ulang video alien gue kemarin, yaitu Men in Black, dari season 1 sampai season 4. Moga kalian suka dan terhibur, biar kalian gak capek-capek skip atau nyari-nyari gitu kan di video-video gue sebelumnya.
Oke, lanjut. Di awal film atau di awal cerita, kita akan diperlihatkan orang yang bernama Edward sedang mengejar seorang penjahat. Edward sendiri merupakan seorang polisi yang sangat cerdas cekatan dan dapat melakukan banyak hal, termasuk mengejar seorang pencopet. Dan penjahat tersebut sangatlah luar biasa. Dia dapat melompat seperti Spider-Man hingga membuat Edward keheranan. Kok bisa ya, kata si Edward. Ya mungkin itu dalam otaknya, tapi kita nggak tahu anjir. Dan Edward pun berhasil menangkap penjahat tersebut. Namun penjahat tersebut berkata, dia datang, bumi kalian akan tamat. Edward yang tidak tahu apa-apa, tidak menghiraukan perkataan dari orang tersebut. Dan dengan sengaja, orang itu lompat dari atas gedung. Dan scene pun berpindah ke tempat pertanian yang letaknya jauh di pinggiran kota. Dari atas langit, ada UFO yang jatuh ke bumi dan menghantam sebuah mobil. Sang penghuni rumah, karena penasaran dengan apa yang telah terjadi di luar rumah mereka pun mencoba untuk mencari tahu. Dan itu malah menjadi mimpi buruk untuknya. Please, projectile weapon. Of my gun when you pry it from my cold dead. Dan alien tersebut langsung membunuh petani itu dengan ganas dan brutal dan menjadikan kulitnya sebagai kostum. Lalu dia pun pergi menuju ke dalam rumah, meminta segelas minum kepada sang istri. Edgar, what on earth was that? Sugar. Give me sugar. More. Edgar, your skin is hanging off your bones. Dan sementara itu di kantor, Edward dicurigai teman-temannya atau rekannya karena ceritanya yang tidak masuk akal. Karena hal tersebut sampai membuat perdebatan di antara mereka. Problem is you being all up in my damn face. That's my problem. I think he's Shut up, okay? Dan tiba-tiba datanglah seorang pria yang bernama Agen K yang langsung menginterogasinya. Did he say anything to you? Yeah, he said the world was coming to an end. Recognize that weapon of his if you saw it again. Absolutely. Pria tersebut merupakan seorang agen yang bergerak di bidang pengawasan aktivitas alien yang ada di muka bumi ini. Dan pria itu membawa Edward menuju ke tempat penjualan senjata. Dia ingin memastikan senjata apa yang telah Edward lihat. Officer Eduardo, so love the hours. I'm talking about guns, smart ass. Why don't you show him the imports, Jeeps? Awalnya si penjual toko menolak untuk memberitahu bahwa ia telah menjual senjata secara ilegal. Tapi karena diancam akan dibunuh, akhirnya dia mau menunjukkannya. Mr. Edwards. Right there. The one in the middle. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Tak lupa agen K melenyapkan ingatan dari Edward dan dia memberikan Edward sebuah amplop. Edward diundang datang ke kantornya. Yeah, this dude gave me this card the other elevator. You're late. Dan ternyata di kantor tersebut telah banyak orang hadir. Di antaranya adalah perwira tinggi angkatan laut, udara, marinir, dan juga dari pihak kepolisian. Dan di antara semua yang hadir di sini, hanya satu orang yang akan dipilih, prajurit terbaik dari yang terbaik. Dan mereka akan melakukan semacam tes untuk membuktikan apakah mereka layak menjadi prajurit itu. Dimulai dengan melakukan tes tertulis, lalu mereka akan diuji dengan tes menembak. Semua orang pasti menembak para monster itu, namun berbeda dengan Edward. Dia malah menembak seorang bocah, dan alasan dia menembak bocah tersebut adalah karena bocah tersebut sangat mencurigakan. Dia membawa sebuah buku kuantum fisika, yang mana hal tersebut sangatlah aneh. Sementara monster yang lain sama sekali tidak mengancam baginya. Dan karena hal tersebut membuat Edward lah yang diterima untuk berpartner dengan K, menjadi pengawas para alien di muka bumi ini. They were a group of intergalactic refugees. Maybe Casablanca? The same thing, except no Nazis. Oh,
We agree. So these are real flying saucers, and the World's Fair was just a couple. Dan K memberitahu Edward jika dia telah menjadi agen, artinya dia telah memutuskan kontak dengan semua orang yang ada di muka bumi ini. Dan K mengatakan kepada Edward untuk memikirkan lagi apakah dia akan setuju dengan ajakannya. Dan dia memberi batas sampai matahari terbenam. Setelah berpikir-pikir sampai kepala menjadi botak, akhirnya Edward memutuskan untuk bergabung dengan K. Dia mendatangi kantor K. Dia berkata kepada K dengan nada yang sangat sombong. Alasan K memilih dia karena dia adalah orang yang cerdas, cekat, dan mempunyai kemampuan. Namun K menyanggahnya bahwa kemampuannya sama sekali tidak ada artinya di sini. Lunch. Any fruits or vegetables? Customs after a trip of 17 trillion miles is gonna make anybody cranky. You know what I mean? So who pays for all this? We hold the patents on a few gadgets, so we confiscate. Sebelum melakukan misi yang sangat berbahaya, si Edward ini akan dihilangkan identitasnya. Termasuk orang yang kenal sama dia menjadi tidak kenal. Dan mereka seperti mengalami dejavu. Ya nggak tahu dejavu, cek aja Google anjir. Gue nggak bisa jelasin di sini. Dan Edward pun diganti namanya. Namanya sekarang adalah J. Bukan Jack ya, tapi J. Dan misi pertama J adalah untuk menemukan seorang alien yang masuk ke bumi secara ilegal. Ya itu kan alien yang kita lihat di awal film tadi anjir. Take Junior here with you. This is a good one for him to warm up. Kegger. Unlimited technology from the whole universe, and we Fasten your seatbelt. a little more polite. Fasten your seatbelt, please. Dan sementara itu si Edgar atau si alien menuju ke rumah makan. Dia hendak mencari seseorang. Nggak tahu orang itu siapa. Si Edgar menyamar menjadi seorang pelayan. Dan tanpa basa-basi, si Edgar langsung membunuh kedua orang itu. Hingga membuat mereka tewas saat itu juga. Dan Edward pun pergi meninggalkan mereka. Dan sementara itu agen J dan agen K mendatangi rumahnya Edgar. Dia menginterogasi istrinya. Dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada istrinya Edgar. Ya si Edgar ini yang udah dirasuki sama alien tadi anjir. I'll tell you something right now. I know Edgar, and that was it. Dan istrinya berkata kalau Edgar sudah bukan dirinya lagi. Ada orang yang telah memakai tubuhnya Edgar. Like a suit. He was that ugly before he was an alien. Did he say anything? Yes. He asked me first. Lalu agen K pun mengarahkan sebuah alat. Alat tersebut berfungsi untuk melupakan sebuah ingatan. Tujuan agen K melenyapkan ingatan dari tante itu, ya, bukan tante Gilang ya, agar tidak mengetahui keberadaan dari alien ini. With unlimited strength, a massive inferiority complex, and your suit. Does that sound like fun? What's the move? The morgues. Sin pun berpindah ke tempat Dr. Laurer bekerja. Susah banget nyebutnya anjir. Dr. Laurer sendiri adalah dokter yang bertugas untuk mengotopsi mayat dari korban pembunuhan atau pemerkosaan. Anjay, bukan pemerkosaan sih. Maksudnya kecelakaan. Dia sangat senang menjadi dokter mayat. Nggak tahu sih orang kayak gini, gue bingung. Kayak punya kelainan gitu kan. Senang banget ngelakuin tugas kayak mayat-mayat gini kan anjing. Dan dia pun merasa aneh melihat mayat tersebut. Kok mayatnya gini ya? Kayak bukan mayat gitu kan anjing. Dan tiba-tiba dia pun didatangi oleh agen K dan agen J dengan menyamar menjadi seorang dokter anjay. Tell me, do you have something unusual around here? I'd say so. Except he was broken in half, but what happened up the other two? Well, Tujuan agen K dan agen J pergi ke kamar mayat tersebut adalah untuk mencari tahu apakah mayat itu adalah seorang alien atau bukan. Dan benar saja, ternyata mayat tersebut adalah seorang alien. Dia mengatakan bahwa bumi sedang dalam bahaya dan dia memberitahu untuk menyelamatkan sebuah galaksi. Galaksi apaan anjir? Struggle. Agen K dan agen J masih bingung mendengar perkataan alien itu tentang galaksi Orion. Tapi untuk mengantisipasi hal ini tidak bocor ke tangan orang lain, mereka melenyapkan ingatan dari Dr. Laurel. Lalu mereka pun pergi meninggalkannya. Flashy thing that poor woman. Couple. So what you not worried about? No. Okay, have you ever flashy thing me? No.
I ain't playing with you, Kev. You have a flashy thing. Hey, I think I should be in charge of the flashy memory thing department. Not while I'm around. Mereka pun mulai mencari tahu apa itu galaksi Orion dan di mana galaksi itu berada. Sementara itu di sisi luar planet bumi, para alien hendak menyerang bumi. Mereka meminta galaksi Orion itu diserahkan kepada mereka. Lalu mereka pun mulai mempersiapkan semuanya untuk mencari di mana galaksi Orion itu berada. Break this damn thing. Sementara itu sang alien masih sibuk mencari di mana galaksi Orion itu berada. Dia mendatangi rumah alien yang telah ia bunuh tadi. Lalu dia melihat ke arah poster. Di sana ada sebuah kucing yang memakai kalung yang sangat aneh. Dan dia menyadari kalau itu adalah galaksi Orion yang telah ia cari. Dan alien itu pun langsung bergegas untuk mencari kucing itu. Namun sialnya dia malah bertemu dengan agen J dan agen K yang juga memeriksa rumah tersebut. Dan sempat terjadi baku tembak di antara mereka. Si Edgar atau si alien berhasil kabur dari kejaran mereka. Lalu mereka pun pergi ke tempat pengedaran link bokep. Di sana mereka bertanya dengan seekor anjing tentang galaksi Orion itu. Anjing itu menjelaskan kalau galaksi Orion itu hanya sebesar kelereng. Dan Jim menyadari kalau galaksi Orion itu berada di kalung kucing. Lalu mereka pun bergegas untuk pergi ke kamar mayat tadi. Okay, why don't you let me handle this one? You gonna lay your jack web on her, start flashing your brain ray all in her face. You gonna whine us. 2 minutes. Dan sementara itu si Edgar sudah lebih dulu di sana. Dia menangkap kucing itu dan menahan Dr. Laurel. Lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa Dr. Laur bersamanya. Man into the cab. Let's go. Karena telah kehilangan jejak alien itu, J dan K memutuskan untuk kembali ke markas. Mereka mulai menyusun rencana. Sementara itu di alam semesta, alien yang hendak menyerang bumi memberikan waktu 1 jam lagi untuk menemukan galaksi Orion. Tapi mereka bingung karena mereka telah kehilangan jejak Edgar. Lalu J menyadari kemungkinan besar Edgar akan menaiki sebuah pesawat yang ada di bumi ini. Lalu mereka pun mulai bergegas untuk menuju di mana pesawat itu berada. Sementara itu si Edgar telah sampai di atas pesawat yang berada di atas menara. Dia gagal membawa Dr. Laurel. Lalu ketika si Edgar hendak menerbangkan pesawat itu, agen J dan agen K berhasil menembak jatuh pesawat tersebut. Lalu alien pun muncul di hadapan mereka berdua dengan wujud aslinya, yaitu seekor kecoa. Anjay, kecoa raksasa maksudnya anjing. Kecoa tersebut tanpa basa-basi langsung menelan agen K dan pergi meninggalkan agen J. Dia bergegas menuju ke sebuah pesawat luar angkasa. Namun agen J tetap menghalanginya. Tapi kecoa tersebut sama sekali tidak mempedulikannya. Lalu agen J mempunyai ide. Dia menginjak kecoa yang ada di tempat sampah hingga membuat sang monster kecoa pun marah kepadanya. Dan ketika sang monster kecoa hendak menelan agen J, tiba-tiba dia diledakkan dari dalam tubuhnya. Ternyata agen K masih hidup. Dia hanya mengambil senjata yang ada di perutnya kecoa tersebut. Dan kecoa itu pun mati saat itu juga. There. Call the Archelians, tell them we have the galaxy. Go on and get your gun back. Hit him with this 2x4. He kicked me, it hurt. But then... Agen J dan agen K berhasil menyelamatkan bumi dari kehancuran. Lalu agen K berkata kepada agen J untuk mengarahkan cahaya penghilang ingatan kepadanya. Dia mengatakan kepada agen J kalau dia tidak mencari partner, tapi mencari pengganti. No, you won't. Di akhir cerita terlihat J dan Laurel menjadi agen bersama-sama. Lalu film pun tamat.
Di awal film atau di awal cerita, kita akan diperlihatkan sebuah pesawat alien yang mendarat di bumi dalam keadaan lancar jaya full set no minus. Anjay, kayak jualan handphone aja anjir. Seekor anjing mendekatinya. Namun anjing tersebut malah takut karena melihat serangga yang sangat kecil. Bukan serangga sih, lebih tepatnya alien. Alien ini dapat berubah bentuk menjadi siapa saja yang ia lihat. Dia dapat berubah menjadi seorang wanita yang ia lihat di majalah. Itu majalah dewasa anjir. Dan inilah dia film Men in Black Part 2. Setelah Agen K memutuskan untuk pensiun dari penyelamatan dunia ini dari para alien jahat, kini Jay harus berpartner dengan siapapun. Kali ini dia berpartner dengan Agen T. Mereka berdua harus mengatasi cacing besar Alaska yang mengamuk di tengah kota. Cacing itu sangat ganas dan brutal hingga membuat Agen J dan Agen T kewalahan. Jeffrey! Sweet dreams, big boy. Saking gila dan ganasnya cacing tersebut, sampai membuat penumpang kereta ketakutan, dan dia juga memakan kereta api tersebut. Untunglah Agen J mengancam cacing itu agar mundur, dan membuat cacing itu ketakutan. '81st Street. May I have your attention, please? Had this been an actual emergency, y'all would have been eaten. Cause you... Setelah sukses menyelamatkan manusia dari serangan cacing besar Alaska, Jay mengajak rekan satu timnya yaitu T untuk makan malam bersama. T sendiri merupakan seorang agen yang sangat cengeng. Dia gampang sekali nangis. Hal ini terbukti saat Jay menceritakan tentang kepahlawanan. Dia baru saja menyelamatkan banyak orang, tapi tidak ada yang mengetahui tentang keberadaannya. Lalu T malah menangis mendengar perkataan dari Jay. Hal ini membuat Jay kesal dan membuat Jay menghilangkan ingatan dari Agen T. Lalu dia pergi meninggalkannya. Okay. Buddy's kind of shy, but he thinks you are hot. Sementara itu sang alien wanita tadi atau orang yang bernama Sirlina mendatangi salah satu rekannya yang memberi pesan kepadanya. Dia bertanya kepada pria itu di mana cahayanya. Namun pria itu sama sekali tidak mengetahui di mana keberadaan dari cahaya itu. Tapi dia mengatakan ada seorang pria yang berjualan pizza yang tahu keberadaannya. Lalu mereka pun bergegas untuk pergi ke sana. Setelah mereka sampai di tempat penjualan pizza, dia langsung mengintimidasi penjual pizza tersebut. Mereka bertanya tentang cahaya itu. Namun pria itu sama sekali tidak mau memberitahu di mana cahaya itu berada. Karena kesal dengan sikapnya yang tidak mau memberitahukan di mana cahaya itu berada, Sirlina pun langsung membunuh pria itu dan memotongnya menjadi dua. Hal itu disaksikan oleh pegawainya yang bernama Laura. Dan Sin pun berpindah ke markas, tempat di mana Jay bekerja. Jay sendiri karena sudah lama bekerja di sana, jadi semua orang kenal di sana, bahkan segan kepadanya, anjay. Tapi belum sempat minum kopi atau ngaduk teh, Jay sudah ditugaskan kembali untuk menyelidiki pembunuhan yang letaknya di pinggiran kota. Namun Z berkata kepada Jay untuk memiliki partner. Ya kan partner sebelumnya udah dibuang sama si Jay ini. Karena tidak memiliki partner, dia harus mengajak seekor anjing. Tapi ini bukan anjing biasa ya anjir, ini anjing udah terlatih. Dan anjing ini adalah anjing alien. Dan anjing tersebut bernama Frank. Tapi bukan prank kayak orang-orang di channel YouTube-nya ngeprank gitu kan. Frank sendiri merupakan anjing yang sangat mengesalkan, menyebalkan. Hal ini terbukti Jay agak kesal kepadanya karena dia terus ngoceh kayak perempuan lagi marah. Ya gitu, kalau perempuan lagi marah itu suka ngoceh gak jelas anjir. Canda ngoceh anjay. The night and I meet this Great Dane. A little thick in the body, but very pretty in the... Seriously? Okay. So I say we do the good cop, bad cop thing. Oh, no, wait. How about we do the good cop, dumb... Silence. Absolute quiet. Not a word out of me. What do we got? Send samples back to M for analysis. Hey, Saw everything. She's taking it pretty well. Think I better handle this one. you got it. Alone. Full talk. Gonna be all right. Just what part of this is she supposed to feel all right about? I'm Agent J. Why don't you tell me exactly what you saw?
Agen J karena sudah terbiasa menangani kasus seperti ini. Ya udah terbiasa sih kayak menangani orang yang pernah melihat UFO, melihat alien. Jadi orang itu harus dibawa santai terlebih dahulu agar bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya. J mengajak perempuan itu ke restoran untuk makan pie bersama. Dan perempuan itu menceritakan apa yang telah ia alami pada saat berada di restoran. J pun percaya kepada ceritanya. Ya kan J kan seorang agen alien anjir. Lalu J pun mengarahkan sebuah alat untuk menghilangkan ingatan. Namun hal itu tidak jadi ia lakukan. Dan J pun pergi ke tempat kejadian lainnya. Dia pergi ke tempat di mana pesawat luar angkasa ditemukan. Ya itu kan pesawat yang kita lihat di awal film tadi. Pesawatnya si monster bunga. Monster tanaman. Kayak belut gitu. Belut listrik anjir. J pun langsung menelpon Z. Di sana mereka bercerita tentang cahaya Zarata, yaitu sebuah cahaya yang diincar oleh alien. Dan Z berkata, hanya satu orang yang tahu tentang cahaya tersebut. Orang itu adalah Agen K. Dan J bergegas untuk pergi menemui Agen K. Anjay, Agen K udah kembali anjir. Agen K. The legend, the go-to guy, your mentor, the guy who taught me. Stop talking. In order to facilitate your shipping needs, I'd like to remind you that Agen K sendiri sekarang bekerja di kantor pos. Dan namanya sekarang adalah Kevin Gaming. Bukan, Kelvin Anggara. Dan J pun karena sudah sangat mengenal Agen K, dia mencoba untuk menyadarkan kembali ingatan dari Agen K. Namun hal itu sia-sia saja. Karena Agen K sama sekali tidak ingat dengan J. Dan J membawa Agen K ke ruangannya. Di sana dia memperlihatkan kalau seisi ruangan tersebut semuanya adalah alien. Why do you think you're so comfortable here? Just about everybody works in a post office as an alien. Dan Agen K pun pergi meninggalkan tempat itu. J mengajak Agen K untuk pergi ke tempat di mana seharusnya dia berasal. Dan di sana semua orang kenal dengan Agen K. Agen K nampak kebingungan. Nih siapa sih orang? Gue gak kenal sama mereka anjir. Ya mungkin itu dalam otaknya Agen K, cuman kita kan gak tahu anjir. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata di sana ada Michael Jackson. Michael Jackson beneran ya, palsu itu. Cuman kayaknya beneran anjing, goblok. Agen K bertemu dengan sahabat lamanya, yaitu Z. Z sangat senang dengan kembalinya Agen K. Misi mereka adalah menemukan di mana cahaya Zarata itu berada. In your pockets. Your favorite weapon. that. Yep. Dan tiba-tiba secara mengejutkan, markas Men in Black diserang oleh alien tanaman. Ya kita sebut saja alien tanaman anjir, goblok. Biar mudah gitu kan, anjay. Dan dengan terpaksa, mereka harus kabur melewati pintu darurat. Yaitu bukan pintu darurat sih, maksudnya jalan darurat anjir, astaga. Susah banget anjing. Flushed. Di sisi lain, markas Men in Black telah dikuasai oleh alien jahat. Frank masih berdiri di sana, mencoba untuk menelpon Jay tentang keadaan di sana. Jay sendiri masih kebingungan bagaimana cara mengembalikan ingatan dari Kay, dan dia pun berpikir untuk menemui seseorang. Seseorang itu adalah Jeff, teman lamanya Kay. Di sana dia meminta bantuan kepada Jeff, namun Jeff menolak dengan alasan yang tidak masuk akal, anjay. Tapi karena diancam, Jay pun akhirnya mau membantu agen K dan agen J untuk mengembalikan ingatan dari agen K. Sementara itu Serlina di kantor Men in Black mencoba untuk mengumpulkan beberapa orang untuk mencari agen K dan agen J, terutama orang yang bernama Jara. Dia sangat membenci agen J. Sementara itu agen K masih diobati oleh Jeffrey untuk mengembalikan ingatan dari agen K. To shellfish. James! Right then, smoke 'em if you got. Have you ever used this thing before? I use the exhaust one. Perfect. Tapi semua itu nampak sia-sia. Agen K sama sekali tidak kembali ingatannya. Okay, you remember anything? Goodbye. Bueno, your brain needs to reboot. Bottom of my heart, Jay. Really.
dan mereka pun diserang oleh beberapa alien. Kay yang pergi meninggalkan mereka mencoba untuk mengingat-ingat apa yang telah terjadi dengan dirinya di masa lalu. Dan secara mengejutkan, Kay pun ingat bahwa dia adalah seorang agen dan dia pun menolong Jay yang kesulitan melawan alien utusan dari Serlina. Anjay. Tony, go. So, you got your memory back. Yeah, It's the Light of Zarth. never heard of it. Cool. Jay bercerita kepada Kay bahwa markas Men in Black telah dikuasai oleh Serlina. Lalu mereka pun pergi ke tempatnya Laura. Ya Laura kan yang menjual pizza tadi anjir. Di sana mereka mulai mencari bukti yang ada. Tapi mereka tidak menemukannya. Lalu secara mengejutkan Jay melihat ke arah foto. Dia pun mencocokkan ke foto yang dibawa oleh Kay. Dan itu sama. Dan di sini mulai terungkap titik temu bahwa Kay dan orang yang tengah merawat Serlina memiliki hubungan. Dan untuk mengantisipasi bahwa Laura tidak diancam oleh alien-alien jahat itu, mereka pun mengamankan Laura ke tempat yang lebih aman, yaitu di sebuah markas Men in Black lainnya anjir. Di sana dipenuhi dengan alien anjir. Keep an eye on her for me. We'll keep both of them on her. No problem. My communicator, in case you need it. Agen K menemui dua orang, pengedar link bokep dan kasih bokep, yang letaknya berada di pinggiran kota. Mereka bertanya tentang film terbaru, tapi bukan film bokep anjir. Maksudnya film jadul anjir. Yaitu sebuah film yang jarang sekali diputar. Film itu berisi tentang data-data alien yang diragukan kebenarannya. Question. What's up with anal probe? Okay. Question. Never happened. From one of their files. Looks like Spielberg's work. But the Zarthons had a great track. Setelah film itu diputar, agen K pun mulai ingat bahwa sebenarnya cahaya tersebut masih berasal di bumi ini. Bukan berasal sih, maksudnya berada anjir. Tapi sebelum itu, mereka menghilangkan ingatan dari dua orang ini. Ya inilah dia wajah pengedar bokep anjir. Maksudnya pengedar link bokep dan kaset bokep. There ain't no such thing as aliens or Men in Black. Dan agen K dan agen J bergegas untuk pergi menemui Laura. Ternyata cahaya tersebut berada di tangan Laura. Tapi dengan cerobohnya, J malah menelpon Frank. Frank sendiri karena sudah ditahan oleh Serlina tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika mereka sampai di markasnya Men in Black atau tempatnya Laura, Laura sudah diculik oleh Serlina dan kawan-kawan. Dan yang tersisa hanyalah para alien kurcaci yang kondisinya ya udah terbelah-belah menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anjay. Setelah mengetahui kalau musuh memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan menakutkan, agen K dan agen J mempersiapkan semuanya. Mereka mengambil sebuah senjata di rumah seseorang yang dulu pernah mereka tinggali. Dan nampak penghuni rumah tersebut merasa keheranan. Loh, kok di rumahku ada gudang senjata kayak gini ya? Ya mungkin itu dalam otak ketiga orang ini. Tapi kita kan gak tahu anjir. Dan seperti biasa setelah mengambil senjata tersebut, ingatan pun dihilangkan. Agen K dan agen J bergegas untuk menuju ke markasnya Men in Black. Tapi itu tidaklah mudah karena markas Men in Black dipasang senjata yang sangat canggih dan menembak ke segala arah. Tapi bukan K namanya kalau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dia pun dapat melumpuhkan semua senjata tersebut. Dan J harus bertarung dengan Jara. Jara sendiri merupakan orang yang sangat dendam kepada J karena J adalah orang yang telah memenjarakannya, anjay. Dan pertarungan Jara dan J pun berlangsung sampai J memenangkan pertarungannya. Dia dapat mengalahkan Jara dengan menutup matanya dan Jara menabrak dirinya sendiri. Dan sementara itu keadaan Kay, dia telah ditangkap oleh Serlina. Kay hampir mati di tangan Serlina. Untunglah Jay datang tepat waktu dan menembakkan laser ke arah Serlina. Tapi Serlinanya belum mati. Agen Kay dan agen J bergegas untuk menuju ke tempat di mana cahaya itu berada. Dan terungkap fakta bahwa gelang tersebut bukanlah cahaya itu. Gelang tersebut hanya alat untuk menuntun di mana cahaya itu berada. Dan Serlina mengejar mereka di belakang. Sempat terjadi adegan kejar-kejaran antara Serlina dan agen K dan juga J. Toggle switches for the left and right ailerons. Use the joysticks for the stabilizer and rudder. Computer, words. So I said, listen, bitch. Main hall.
Egg display. Okay, lost control. We're taking. Mereka sempat bingung siapa yang akan menyetir karena mobil tersebut adalah mobil yang super canggih. Dan di zaman Agen K, mobil itu belum ditemukan. Itulah yang membuat mereka bingung. Lalu Jay mengambil kendali mobil tersebut. Anjay. Mereka menuju ke tempat di mana cahaya itu berasal. Dan tempat itu berada di atas gedung. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata cahaya itu berasal dari dalam diri Laura. Laura sendiri merupakan seorang putri yang berada di planet yang jauh di sana. Dan ini adalah waktunya untuk dia pergi dari bumi ini. Lalu monster tanaman pun datang untuk menyerang mereka. Laura pun menaiki sebuah kursi yang langsung menuju ke planetnya. Dan ketika monster tanaman hendak menyerangnya, Kay langsung menembak dengan lasernya. Dan monster tanaman pun hancur berkeping-keping hingga tidak bisa tersisa dan bergenerasi lagi. Dan dia pun tewas seutuhnya tanpa menyisakan apa-apa. Sleep late on the weekends. Watch the Weather Channel. So Lara is Princess Lorana's daughter. Let's go. Di akhir film terlihat Kay kembali menjadi agen Men in Black untuk melindungi dunia ini dari para alien jahat. Dan film pun tamat. Di awal film atau di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang gadis yang sangat cantik membawa sebuah kue. Petugas keamanan pun memeriksanya, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu dia mempersilahkan wanita itu masuk. Wanita tersebut ingin menemui seorang tahanan yang sangat berbahaya di sini, yaitu orang yang bernama Boris atau Boris si Animals. Your letters have been a soul. And you are much more. Darling, would you mind cutting this up for us? It's a special. Tapi ketika seorang sipir hendak memotong kue tersebut, ternyata di dalam kue tersebut sudah ada seekor laba-laba yang langsung membunuh mereka berdua. Dan laba-laba tersebut langsung membuka kunci yang memborgol Boris si Animal. Dan Boris pun mencoba kabur dari penjara tersebut. The big one. Wait, I smell something. Dan ketika Boris si Animal telah sampai di depan pintu, dia telah dikepung oleh beberapa pasukan. Dia pun mempunyai ide dengan melubangi tempat tersebut dan membuat semua orang yang di sana tertarik keluar, termasuk si wanita yang bersama Boris. Dan Boris sama sekali tidak peduli dengan wanita itu. Let's rewrite history, shall we, Kay? Dan inilah dia film Men in Black ke-3 atau season 3. Banyak hal yang telah dilalui oleh Agen K dan Agen J dalam melakukan misi rahasia untuk menyelamatkan dunia ini. Namun mereka berdua harus terpukul karena Z telah tewas. Tapi Z tewas bukan karena dibunuh alien ya. Dia emang udah tua anjir. Dan Z pun harus digantikan oleh Agen O. Agen O sendiri merupakan seorang wanita dan rekan satu timnya Z dan K dan K. Don K. That's just so Z. Thank you. Setelah mereka menghadiri upacara atas kematian Z, mereka pun langsung menuju ke sebuah restoran. Mereka bertemu dengan orang yang bernama Wu. Wu sendiri adalah seorang alien yang menyalahi aturan. Dia menjual makanan yang tidak berasal dari bumi. Kay pun meminta kepada Wu untuk menjual makanan yang berasal dari bumi. Dan Wu mempersilahkan mereka duduk. Dan ketika mereka hendak makan, Agen K dan Agen J diserang oleh pasukan Wu. Dan baku tembak pun tak dapat dielakkan. Dan secara mengejutkan, Wu telah dibunuh oleh seseorang. Agen K menyadari kalau orang yang telah membunuh Wu belum jauh dari sini. Lalu dia menuju ke lantai atas. Dan benar saja, di sana telah ada Boris si Animal. Boris sangat ingin membunuh Agen K. Lalu dia pun menembakkan panahnya. Pleasure of killing you. You okay?
Mereka berdua harus terlempar ke bawah. Dan Jay pun bertanya kepada Kay siapa orang itu. Namun Kay tidak menjawabnya. Kay berkata kepada Jay untuk tidak mencampuri urusannya. Dan dia menyuruh Jay untuk pergi. Jay yang masih penasaran dengan si Boris mencoba untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya si Boris ini. Dia menggali informasi tentang si Boris. Dan dia menemukan fakta bahwa Boris adalah alien yang sangat jahat. Dia suka sekali membunuh orang atau membunuh alien. Dan agen Kay adalah orang yang telah memenjarakan Boris. Tapi agen J masih penasaran apa hubungan Boris sama agen K. Dia mencoba bertanya kepada agen O, namun agen O sama sekali tidak memberikan jawaban. That's funny. That is exactly what Kay said. Very wise man. Take the rest of the night off. Saat di rumah, Kay pun menelpon J. Dia mengatakan bahwa kekuatan yang paling mematikan di dunia ini adalah penyesalan. J pun berkata kepada Kay apa itu rahasia yang tidak diketahui orang di luar sana. Lalu, Kay pun menutup teleponnya. Kay mengambil sebuah senjata yang berada di gudangnya. Dia pun duduk di kursi dan memegangnya. Dan secara mengejutkan, dia pun menghilang. Entah kemana. Kira-kira, apa yang telah terjadi dengan agen K dan kemana dia pergi? Nanti kita akan tahu jawabannya. Saksikan terus hanya di Castello TV. Anjay. Sementara itu di kantor, J yang tidak tahu kalau agen K telah menghilang, mencoba untuk bertanya kepada semua orang, di mana K? Di mana agen K? Namun semua orang sama sekali tidak mengenali agen K. J pun nampak bingung. Dia mengklaim bahwa agen K telah mempermainkannya. Lalu, agen O mengajak agen J untuk melihat patungnya agen K. Agen K telah meninggal 40 tahun lamanya. Agen J masih tidak percaya dengan semua itu. Dia mengatakan kalau tadi malam dia menelponnya. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa agen K telah menghilang dari dunia ini. Bahkan mereka yang selama ini mengenal agen K melupakannya. Dan hanya agen J lah yang ingat dengan agen K. You've been craving chocolateized dairy products? Just today. Chocolate milk indicates that you might be involved in some sort of temporal fracture. Melihat kejanggalan-kejanggalan yang dikatakan oleh J, agen O mengatakan ada kemungkinan J telah terlibat dalam pergeseran waktu. Namun J sama sekali tidak mempercayai hal itu. Dan bumi pun secara mengejutkan diserang oleh alien. Hal ini disebabkan karena agen K tidak ada. Agen K lah yang membuat pertahanan di bumi ini dari serangan alien jahat. Lalu agen O mengatakan kepada K untuk menemui seseorang yang bernama Jeffrey. Dia memiliki alat yang dapat memindahkan orang ke masa lalu. You helped Boris the Animal time jump. Whoa, okay, I had to. He killed my partner. I want to know when and where you sent him. July 16, 1969. All right, that's a real... Mengetahui kalau Boris telah pergi ke masa lalu untuk membunuh agen K, Jay meminta kepada Jeffrey untuk membawanya ke masa lalu. Dia ingin membunuh Boris. Dan Jeffrey berkata, untuk pergi ke masa lalu, kau harus ke tempat yang lebih tinggi. Dan Jay pun pergi ke tempat yang lebih tinggi. Hey, you want to save your partner? Word of advice: stay away from. Take these, because it gets pretty windy on the way down. All you gotta do is jump. Hey, stop! The glow really bright. As soon as that happens, you need to break that. Dia pun terjun ke bawah dan menekan tombolnya. Lalu dia pun dibawa ke masa lalu, yaitu tahun 1968. Salah, maksudnya tahun 1969. Anjay, telat setahun anjing. The year 1969. Thank you. Dan berdasarkan petunjuk yang ia dapatkan di masa depan, Jay mencari Boris di sebuah taman hiburan. Karena di sana, Boris akan membunuh seseorang. Kanan. You are too late. He is going to give you. Let's agree to disagree. Dan ketika Jay mengetahui keberadaan si Boris, dia ingin menembaknya. Namun dia dihentikan oleh Kay. Jay yang terlalu senang bertemu dengan Kay berteriak, Kay, Kay. Kay pun nampak terkejut. Lalu dia pun membuat Jay pingsan. How do you know my name? No, I call everybody K. It's kind of my thing. Karena agen Jay berbicara terlalu ngelantur, akhirnya agen K memutuskan untuk menghilangkan ingatan dari agen J.
Dia membawa agen J ke sebuah ruangan yang sangat besar dan agen J mengetahui kalau ingatannya akan dihilangkan. Dia meminta kepada Kay untuk tidak menghilangkan ingatannya, karena kalau ingatannya hilang, maka bumi akan tamat. Dia juga mengatakan kalau dia akan membantu untuk mengalahkan Boris, dan karena hal itu membuat agen Kay tidak jadi menghilangkan ingatan dari agen J. Lalu mereka berdua pun pergi mencari Boris si Animals. Hey, man, hey, how old are you? 29. Dimulai dengan menemui seseorang yang bernama Agen W untuk menanyai sesuatu. Mereka bertanya kepada Agen W tentang spesies terakhir yang masih hidup dari golongan planet Arcanum, dan W mengatakan kalau orang itu bernama Griffin. Kay yakin kalau Boris akan membunuh orang itu, dan secara kebetulan Griffin berada di pesta itu. Dia dapat melihat masa depan, dia dapat memprediksi sesuatu yang terjadi di masa depan dan menceritakannya kepada orang lain. Dan tiba-tiba Boris datang untuk membunuh Griffin. Agen K dan Agen J mencoba untuk melindunginya, dan Boris pun pergi meninggalkan tempat itu. I'm good. What you got? No, relax, Coach Cheese. We'll find him. I'm not gonna relax, because we're running out of time, we're running out of clues, and isn't it... Griffin! Where's Griffin at, Kay? He's gone. Out of your head, pie. It's good. Pie. Dan Kay pun mengajak agen J untuk makan pie bersama di sebuah restoran yang berada di pinggiran kota. J nampak kesal dengan agen K karena sikapnya yang terlalu santai. Lalu dia mendengar orang yang di samping bercerita tentang turnamen bisbol. Dan J pun ingat satu hal dan yakin kalau Griffin berada di lapangan bisbol. Dan mereka pun bergegas untuk pergi ke sana. Just gotta find him before Boris does. I think it's time to give you your things back, partner. Let's Griffin? go, Matt! Oh! Griffin mengajak agen K dan agen J untuk nonton bola bisbol bersama. Namun mereka sama sekali tidak mengerti karena di sana sama sekali tidak ada orang. Dan Griffin menyentuh pundak mereka berdua. Dan secara mengejutkan mereka dapat melihat masa depan di mana tengah terjadi pertandingan bisbol. J nampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia bertanya kepada Griffin, jadi begini cara kau melihat masa depan. Lalu dari arah samping ada Boris yang langsung menculik Griffin. Mereka berdua pun bergegas untuk menyelamatkan Griffin. Namun sialnya mobil yang mereka naiki telah dirusak oleh Boris. Tapi bukan agen Ben Imlek namanya kalau kehabisan akal. Kay mengambil sebuah motor yang berada di bawah mobil. Dan mereka pun mengejar Boris dengan menggunakan sepeda motor yang sangat aneh. Gue pernah lihat si motor kayak gini, tapi kayaknya nggak diproduksi atau diproduksi, nggak tahu gue beneran. Di Indonesia jarang dilihat beneran. Y'all with short burst on the center stalk. I did. Between 80 and 100. Got it. Dan aksi kejar-kejaran antara Boris dan agen K tak dapat dielakkan. Mereka terus mengejar si Boris ini. The box. Dan mereka pun berhasil menangkap Griffin. Tapi Boris telah kabur dari kejaran mereka. Did you get him? Is he dead? Negative. Di sisi lain, Boris yang merasa bahwa dirinya telah berhasil merebut cahaya Arcanum dari tangannya si Griffin. Ternyata itu hanyalah sebuah permen. Dan dia pun nampak kesal. Dia melempar kotak tersebut. Lalu dia bertemu dengan dirinya di masa depan. Dirinya di masa depan mengatakan kalau dia akan membantu Boris untuk membunuh agen K. Sementara itu agen K yang telah berhasil menyelamatkan Griffin, dia bertanya kepada Griffin di mana cahaya Arcanum itu berada. Dan Griffin pun membuka koflonya. Ternyata cahaya itu disimpan di kepalanya. Dia langsung memberikan cahaya tersebut kepada agen K. Dia mengatakan untuk menyebarkan cahaya ini di angkasa. Dan satu-satunya cara dengan pergi ke Florida. Karena di sana akan ada pesawat astronot yang akan pergi ke bulan. Namun Jay melarang Kay untuk pergi ke sana. Dia mengatakan kalau Kay tewas di sana. That's for lying to me. Trying to protect you, man. The bitterest truth is better than the sweetest lies. Must deploy the ArcNet as he did before. There's no other way. Meskipun sudah dilarang oleh Jay, Kay tetap pergi ke Florida. Namun untuk pergi ke sana membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu dia menemui agen O untuk meminjamkan alat yang dapat membawanya ke Florida dengan begitu cepat. Mereka menggunakan sebuah jetpack.
Jackpack gitulah. Let's get it. This is gonna be interesting. Saat mereka hendak menuju ke pesawat luar angkasa tersebut, mereka dihadang oleh beberapa tentara. Sebenarnya, agen K ingin menghilangkan ingatan mereka, namun Griffin mengatakan untuk tidak menghilangkan ingatan mereka. Namun hal itu malah membuat mereka ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Untunglah, Griffin memperlihatkan masa depan kepada sang kolonel, dan kolonel pun bersedia untuk membantu mereka menuju ke pesawat luar angkasa atau roket menuju ke bulan, anjay. Thanks, man. I can never bear to watch this part. This elevator will take you to the top. To get the ArcNet outside. Oh, thank you for this, Colonel. Some job you got there. Namun perjalanan mereka tidak berjalan semulus yang mereka pikirkan. Mereka dihadang oleh Boris si Animals. Boris pun akan membunuh mereka berdua. Dan untunglah, mereka berdua adalah agen yang sangat tangguh dan berani. Mereka berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan bertarung dengan Boris yang ada di masa depan dan yang ada di masa lalu. You're gonna lose. Let's agree to disagree. Boris the animal! Gonna lose. Let's agree to disagree. Jay berusaha untuk mengulangi waktu saat Boris menyerang dia. Karena sudah mengetahui di mana Boris akan menyerang, Jay dengan mudah menghindari serangan dari Boris. Dan dia pun langsung mendorong Boris ke bawah hingga membuat Boris yang ada di masa depan tewas saat itu juga. Di sisi lain, Kay juga bertarung dengan Boris di masa lalu. Boris di masa lalu yang merasa bahwa dirinya telah menang, ternyata tidak. Kay langsung menembak tangan Boris hingga membuat tangannya putus saat itu juga. Dan Kay berhasil memasang cahaya ArcNet sebuah pesawat luar angkasa tersebut, dan cahaya itu menyebar di angkasa. Dan saat mereka sedang berbahagia melihat pesawat itu yang meluncur ke bulan, Boris tiba-tiba datang dari arah pintu samping dan menembak sang letnan, hingga membuat letnan tewas saat itu juga. Dan Boris berkata kepada Kay untuk menangkap dia. Lalu Kay berkata tidak untuk kali ini. Dia membunuh Boris yang ada di masa lalu. Agen Kay menghampiri mayat sang letnan. Dan anak sang letnan pun turun dari mobil. Ternyata letnan tersebut adalah ayahnya dari agen J. Ini terbukti bahwa jam yang diberikan oleh ayahnya sama dengan jam yang dibawa oleh agen J. If you look right here, your daddy is a hero. Want to take a walk with me? Lalu, Jay pun kembali ke masa depan. Di akhir film terlihat Jay dan Kay sedang makan pie bersama. Dan film pun selesai.